Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan kelompok untuk mempresentasikan tugas minggu keempat. Adapun judul dari presentasi kami adalah estimasi biaya dan standar biaya konstruksi pada proyek jalan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Ahmad Zikri Fauzan, kemudian ada saya sendiri, Lianda Tileo Putri, kemudian ada Dani Hamdani, selanjutnya ada Pak Albert Suharto, dan Pak Abu Bakar Al-Amin. Materi presentasi kami bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama pendahuluan, selanjutnya tinjauan pustaka, kemudian review jurnal 1, review jurnal 2, serta perbandingan dan kesimpulan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Kita ketahui bersama bahwa estimasi biaya adalah penghitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan kontrak. Akan tetapi, dalam prakteknya seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan biaya konstruksi. Objek yang kami ambil dalam tulisan laporan ini adalah jalan. Untuk itu, yang akan kami teliti dalam laporan ini adalah untuk mengetahui estimasi biaya proyek dan standar biaya proyek pada proyek konstruksi jalan. Adapun rumusan masalah dalam laporan ini adalah apa itu estimasi biaya dan standar biaya pada proyek konstruksi jalan, dan tujuannya adalah untuk mengetahui tentang estimasi biaya dan standar biaya pada proyek konstruksi jalan. Sebelum masuk ke review jurnal, ada baiknya kita mengetahui mengenai beberapa literatur terkait estimasi biaya. Yang pertama, pengertian estimasi biaya menurut para ahli itu adalah menurut USA National Estimating Society, estimasi biaya adalah seni memperkirakan atau the art of approximating yang kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Sedangkan menurut Ashworth tahun 1994, estimasi analisis ini merupakan metode yang secara tradisional dipakai oleh estimator untuk menentukan setiap tarif komponen pekerjaan yang dianalisa ke dalam komponen-komponen utama tenaga kerja, material, peralatan, dan lain-lain. Penekanan utamanya diberikan faktor-faktor seperti jenis, ukuran, lokasi, bentuk, dan tinggi yang merupakan faktor penting yang mempengaruhi biaya konstruksi. Pengertian lain tentang estimasi biaya proyek dapat dilakukan pada berbagai tahapan proyek. Estimasi ini nilainya akan semakin mendekati nilai proyek apabila kita memiliki informasi yang lengkap tentang proyek tersebut. Secara umum, estimasi biaya ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, estimasi biaya konseptual, yaitu biaya yang didasarkan pada konsep bangunan tersebut. Kemudian, estimasi biaya detail. Estimasi biaya detail adalah estimasi biaya yang didasarkan pada dokumen rencana bangunan lengkap yang sudah ada detail desain gambar, detail desain serta spek-speknya. Kemudian manfaat estimasi biaya itu menurut Pratt tahun 1995, fungsi estimasi biaya dalam industri konstruksi adalah yang pertama untuk melihat apakah perkiraan biaya konstruksi dapat dipengaruhi dengan terpenuhi dengan biaya yang ada, kemudian untuk mengatur aliran dana ketika pelaksanaan konstruksi sedang berjalan, kemudian untuk kompetisi pada saat penawaran. Sedangkan manfaat estimasi biaya berdasarkan para pihak yang terkait dalam proyek. Yang pertama, pemilik proyek itu sebagai dasar penyediaan biaya untuk mewujudkan keinginannya membangun, kemudian sebagai dasar penyediaan biaya proyek atau investasi, kemudian dasar penetapan besarnya biaya bagi jasa perencanaan, kemudian sebagai evaluasi biaya penawaran calon kontraktor yang mengajukan penawaran. Selanjutnya konsultan sebagai dasar perencanaan proyek sesuai dengan keinginan pemilik, kemudian sebagai dasar penetapan perkiraan biaya proyek dalam merealisasikannya.
Kemudian sebagai dasar evaluasi biaya penawaran oleh calon kontraktor. Kemudian dari sisi kontraktor manfaatnya adalah sebagai dasar dalam menetapkan besarnya biaya penawaran dalam pelelangan, sebagai acuan dalam menetapkan besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan, sebagai dasar dalam negosiasi dan dengan subkon yang akan ikut dalam pekerjaan tersebut. Ada 5 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam menghitung biaya. Yang pertama, bahan. Menghitung banyak bahan yang dipakai serta harganya. Biasanya dibuat daftar bahan yang menjelaskan mengenai banyaknya, ukuran, berat, serta volume-volume yang diperlukan. Kemudian, buruh. Menghitung jam kerja yang diperlukan dan jumlah biayanya. Biasanya dipengaruhi oleh durasi, kemudian keadaan lokasi, keterampilan pekerja, dan keahlian pekerja. Kemudian selanjutnya peralatan, yaitu menghitung biaya-biaya dari banyaknya peralatan yang dipakai. Biasanya sewa alat, operasional alat, serta biaya-biaya yang digunakan untuk pengoperasian alat tersebut. Selanjutnya biaya overhead, yaitu biaya-biaya yang tak terduga yang perlu diadakan. Biaya yang tak terduga ini terdapat dalam proyek misalnya sewa kantor, peralatan kantor, alat tulis, biaya listrik, air, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya profit, hitungan presentasi keuntungan dari waktu, tempat, dan jenis pekerjaan. Besarnya keuntungan tidak lebih dari 50%. Selanjutnya, estimasi biaya konseptual akan dijelaskan oleh Pak Elbert Suwarto. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Lianda. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai estimasi biaya. Saya akan membahas tentang estimasi biaya konseptual, yang dimana pengertiannya adalah membuat estimasi berdasarkan konsep bangunan yang akan kita bangun. Pada mulanya, membuat estimasi ini, kita ingin mengetahui apakah suatu proyek ini yang direncanakan saat kita tinjau secara ekonomis, apakah ini layak untuk kita laksanakan. Adapun data-data yang kita butuhkan untuk membuat estimasi pendahuluan biaya, antara lain, yang pertama, produk yang dihasilkan oleh proyek, berikut kapasitas produksi dan lokasinya. Yang kedua, gambaran mengenai fasilitas-fasilitas yang terdapat pada proyek. Yang ketiga, dana atau tata letak proyek. Yang keempat, waktu dibuatnya estimasi biaya proyek. Yang kelima, daftar peralatan utama yang akan dibeli. Dan yang keenam, persetujuan pemilik proyek terhadap gambaran rencana proyek secara umum. Estimasi biaya ini dihitung berdasarkan pengalaman pemilik maupun pihak konsultan. Informasi ini dapat dicari dari proyek-proyek sejenis yang pernah dibuat sebelumnya. Dan estimasi pendahuluan ini biasanya mempunyai ketepatan sebesar 20-30% dari biaya proyek yang sebenarnya. Next. Metode indeks biaya estimasi. Biaya konseptual juga dapat dilakukan dengan menggunakan data masa lalu yang diperbarui dengan menggunakan indeks biaya atau harga. Seperti contoh di bawah ini, untuk membangun jalan antar kota Amerika pada tahun 1970 dibutuhkan biaya 75 US dollar per meter persegi. Maka jika pada tahun 1978 akan dibangun jalan antar kota di Amerika, biaya yang dibutuhkan adalah, jadi rumusnya kita mungkin ini agak sedikit keliru ya, 1970 per 800 dikali USD 75 USD per meter persegi sama dengan 2,24 dikali 75 sama dengan 167,81. Berikut adalah contoh untuk menggunakan indeks biaya harga dalam estimasi konseptual. Yang kedua, metode faktor kapasitas. Antara beberapa proyek bangunan sejenis, namun besar dan luasannya berbeda, terdapat suatu korelasi yang dapat digunakan sebagai dasar estimasi biaya konseptual. Korelasi tersebut dapat dihitung dengan persamaan berikut. Bisa dilihat rumusnya di sebelah kanan ini, bahwa estimasi biaya bangunan sejenis yang baru dengan kapasitas K2 dan biaya bangunan lama dengan kapasitas K1, kapasitas bangunan baru di indekskan dengan K2, K1 sama dengan kapasitas bangunan utama, X adalah faktor kapasitas sesuai bangunan. Kemudian metode rasio biaya komponen bangunan. Tiap-tiap komponen bangunan memiliki rasio tertentu terhadap biaya total bangunan yang dapat digunakan sebagai dasar estimasi biaya konseptual. Kemudian saya lanjut ke estimasi biaya detail. Estimasi biaya detail ini
adalah estimasi yang dilakukan setelah hampir seluruh perencanaan detail selesai dibuat. Estimasi ini biayanya dapat dilakukan secara detail dengan menghitung volume dan biaya satuan tiap komponen bangunan, sehingga diperoleh biaya total yang lebih akurat, minus 5% sampai dengan plus 15%. Estimasi detail ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah engineer estimate, yang mana estimasi ini dibuat oleh kontraktor pada dokumen lelang, yang digunakan sebagai dokumen penawaran, lalu digunakan oleh pihak pemilik untuk mengevaluasi penawaran-penawaran calon kontraktor dalam menentukan pemenang. Yang kemudian estimasi penawaran kontraktor. Penawaran kontraktor dibuat dengan suatu strategi perusahaan, penawaran yang harusnya cukup rendah agar dapat memenangkan lelang, tetapi juga cukup tinggi agar dapat mendapat cukup keuntungan. Dengan kondisi demikian, maka hasil estimasi yang dibuat oleh masing-masing penawar akan sangat berbeda antara penawar tertinggi dan penawar terendah. Tetapi dengan adanya estimasi perencana, maka pihak pemilik mempunyai acuan mengenai harga proyeknya. Selanjutnya ke penyimpangan estimasi biaya. Adanya rentang waktu pada penyelesaian suatu proyek konstruksi menyebabkan kemungkinan terjadi perubahan besarnya biaya. Hal ini disebabkan oleh, yang pertama, perubahan harga material, peralatan, upah karena adanya kenaikan harga. Adanya perubahan kondisi lapangan yang berbeda saat direncanakan dengan pada saat dilaksanakan. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan proyek berlangsung cukup lama. Yang keempat, penerapan metode pelaksanaan yang berubah dari yang direncanakan. Yang kelima, terjadi sesuatu yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, kecelakaan, musibah. Yang ketujuh, informasi dan data yang kurang akurat sehingga perkiraan estimasi yang dibuat jauh menyimpang. Saya lanjut ke rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya yang biasa kita sebut dengan RAB merupakan perhitungan biaya-biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan analisis tertentu dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk alat kerja. Dapat pula dinyatakan bahwa RAB merupakan jumlah dari masing-masing hasil perkalian volume dan harga satuan pekerjaan. Struktur anggaran biaya. Jadi, biaya pelaksanaan konstruksi adalah bagian dari biaya proyek yang dibutuhkan pada tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan. Untuk dapat mengestimasi biaya pelaksanaan suatu proyek, kita perlu mengetahui komponen-komponen pembentuknya. Yang pertama, RAB, rencana anggaran biaya proyek konstruksi. Yang kedua, ini terbagi menjadi dua, di mana biaya total seluruh pekerjaan atau direct cost di sini yang berisikan tentang biaya tiap pekerjaan secara detail di sini, baik secara material, upah, dan alat di sini. Lalu kemudian biaya tambahan markup juga terhitung dalam rencana anggaran biaya di sini, yang dimana isinya adalah biaya overhead, contingency cost, keuntungan, dan pajak. Engineers estimate atau EE dan owner estimate. Harga perkiraan perencanaan atau HPP atau engineer estimate adalah perkiraan keseluruhan biaya pekerjaan yang dibuat oleh perencana atau konsultan perencana. Harga perkiraan sendiri atau HPS atau owner's estimate OI adalah perkiraan keseluruhan biaya pekerja yang dibuat oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang dan jasa, yaitu pemimpin proyek atau kepala kantor satuan kerja OI. Hubungan HPS dan OI dalam proses pengadaan kontraktor adalah sebagai berikut. Pengguna barang atau pengguna jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian. HPS ini disusun oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, termasuk rinciannya. Nilai HPS tidak bersifat rahasia. HPS merupakan salah satu acuan dalam evaluasi penawaran. Analisa harga satuan pekerjaan dalam biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan secara langsung sangat berkaitan untuk mewujudkan produk hasil pekerjaan di sini. Biaya ini meliputi upah, bahan, peralatan, serta biaya-biaya lain yang secara langsung mempengaruhi proses terwujudnya suatu produk. Kemudian perhitungan harga satuan dasar alat. Harga yang digunakan adalah
biaya yang dikeluarkan untuk operasional alat dalam satuan jam atau hari kerja. Kemudian biaya operasi peralatan itu sendiri, biaya pasti atau initial cost atau capital cost merupakan biaya penyusutan atau depresiasi yang dipengaruhi oleh bunga bank atau umur rencana alat. Biaya operasi langsung merupakan biaya yang digunakan untuk alat tersebut beroperasi, seperti bahan bakar, pelumas, perawatan, perbaikan, suku cadang, dan operator. Perhitungan harga satuan dasar bahan dapat dijelaskan pada poin di bawah ini. Harga satuan dasar di tempat proses pekerjaan. Harga material tersebut merupakan biaya angkutan dari asalnya, pabrik, toko, distributor, sampai dengan ke lokasi. Yang kedua, harga satuan dasar di luar pajak pertambahan nilai. Yang dimaksud adalah harga material pabrikan, harga material distributor atau toko supplier sebelum dikenakan PPN. Preferensi terhadap produk dalam negeri. Harga material hasil produk dalam negeri diberikan preferensi tertentu terhadap material yang diproduksi di luar negeri. Perhitungan harga dasar satuan upah. Dijelaskan pada poin di bawah ini adalah berdasarkan harga orang standar, standar Menday yang dimaksud dengan pekerjaan standar. Pekerja terampil atau yang memiliki skill yang biasa mengerjakan satu jenis pekerjaan saja, misalnya tukang gali, tukang aspal, tukang batu, tukang las, tukang plester. Dalam sistem pengupahan digunakan suatu upah yang disebut dengan HO atau harian orang standar atau standar Menday. 1 HO dihitung berdasarkan 8 jam kerja, termasuk jam istirahat. Berdasarkan jam orang standar, standar man hour, bila perhitungan upah didasarkan dengan jam orang. Perhitungan biaya tak langsung atau overhead dan keuntungan. Biaya overhead adalah biaya yang ditentukan untuk mendukung terwujudnya produk hasil pekerjaan. Overhead ini dihitung berdasarkan persentase dari biaya langsung yang besarnya bergantung dari lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan, misalnya tingkat bunga yang berlaku. Keuntungan dan risiko dihitung berdasarkan persentase biaya langsung. Analisa harga satuan. Harga satuan setiap pekerjaan merupakan keluaran atau output yang diperoleh dari proses perhitungan dari masukan-masukan berupa komponen-komponen bahan tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Jumlah dari seluruh hasil perkalian koefisien komponen tersebut dengan harga satuan dasarnya ditambahkan dengan biaya umum, laba, akan menghasilkan harga satuan setiap pekerjaan. Sumber data harga satuan digunakan dalam perhitungan analisa harga satuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga pasar setempat. Yang kedua, harga kontrak untuk barang pekerjaan sejenis. Yang ketiga, informasi harga satuan BPS. Yang keempat, daftar harga atau tarif barang jasa dari agen pabrik tunggal. Yang kelima, daftar harga standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang baik pihak pusat maupun pihak daerah. Berikut adalah pola pikir pembuatan analisa harga satuan pekerjaan di sini, di mana kita memerlukan data yang kita masukkan di kolom masukan ini. Ini adalah data yang kita cari dari sekitaran proyek, dari sekitaran lokasi proyek, sebagai acuan kita dalam membuat analisa harga satuan di sini. Kemudian kita memproses data-data tersebut menjadi suatu koefisien yang akhirnya kita butuhkan nilainya menjadi kita input ke dalam estimasi biaya. Harga standar. Untuk menghitung harga satuan pekerjaan, maka perlu ditetapkan dahulu harga standar untuk beberapa poin. Yang pertama, upah. Upah ini berdasarkan UMR atau upah minimum regional. Terdapat masing-masing standar di berbagai daerah. Bahan. Bahannya diperhitungkan antara lain 2 macam. Yang pertama, bahan dasar, batu kali, gunung, pasir, sungai, atau pasir gunung. Ini biasanya berkaitan dengan material-material alam. Kemudian bahan-bahan olahan, misalnya agregat kasar atau halus, hasil produksi mesin, pemecah batu, dan lain sebagainya. Kemudian, harga standar untuk alat peralatan itu dapat dirinci ke dalam 2 komponen biaya utama. Yang pertama, biaya kepemilikan. Biaya pasti sama dengan initial cost atau capital cost, lalu kemudian biaya operasional dan biaya pemeliharaan di sini. Perhitungan total biaya konstruksi jalan. Volume setiap jenis pekerjaan dihitung berdasarkan hasil pengukuran terhadap gambar-gambar dari dokumen lelang, atau dokumen kontrak, hasil inventaris lapangan yang ditentukan oleh pengguna jasa dalam lelang
perkiraan sementara. Kemudian satuan volume metode pekerjaan jalan. Di sini disebutkan masing-masing jenis pekerjaan dengan unit ukuran satuan masing-masing pekerjaan dan metode pengukurannya. Harga satuan pekerjaan setiap mata pembayaran. Hal ini adalah diperlukan untuk memproduksi setiap satuan jenis pekerjaan, merupakan jumlah biaya langsung yang terdiri dari tenaga kerja, bahan, peralatan, ditambah biaya langsung atau overhead dan keuntungan. Harga satuan setiap mata pembayaran ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, harga komponen tenaga atau pekerja. Yang kedua, harga komponen bahan. Yang ketiga, harga komponen peralatan. Yang keempat, biaya umum, overhead. Yang kelima, keuntungan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan penjelasan selanjutnya oleh Pak Dani Hamdani. Saya persilahkan, Pak. Dan Mas Albert yang sudah memaparkan tinjauan pustaka terkait estimasi biaya dan standar biaya konstruksi pada proyek jalan. Pada kesempatan kali ini, izinkan nama saya Dani Hamdani akan memaparkan review jurnal 1 pada estimasi biaya dan standar biaya konstruksi pada proyek jalan. Jurnal yang kami ambil dengan judul Developing Cost Estimation Model for Road Rehabilitation and Reconstruction, di mana kasus studi ini dilakukan di Eropa dan di Asia Tengah. Jurnal ini menyajikan pengembangan model prediksi untuk biaya unit pekerjaan, yaitu pekerjaan jalan yang diterapkan pada strategi perencanaan pekerjaan jalan di tingkat jaringan, di mana datasetnya khusus digunakan yang dihasilkan berdasarkan studi Bank Dunia mencakup 200 kontrak pekerjaan jalan dari 14 negara di Eropa dan di Asia Tengah yang ditandatangani pada tahun 2000 dan 2010. Kemudian pada pendahuluannya, di mana dalam pasca penyelesaian proyek seringkali diperlukan terutama oleh lembaga keuangan untuk menentukan apakah terdapat potensi efisiensi dalam desain, pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan jalan. Upaya ini dapat difasilitasi jika perkiraan biaya untuk berbagai faktor seperti kondisi negara, iklim, dan jenis medan itu tersedia. Di mana di negara maju, estimasi biaya parametrik atau estimasi berdasarkan database historis banyak digunakan selama fase estimasi konseptual, itu menurut Sodikop tahun 2005. Namun negara berkembang biasanya menghadapi kesulitan dalam mengembangkan database yang dapat digunakan untuk estimasi biaya. Pada tahap awal pengembangan proyek, salah satu upaya paling awal untuk mengembangkan database semacam ini untuk negara-negara berkembang adalah sistem pengetahuan biaya jalan, di mana berbagai metodologi dan alat yang tersedia untuk estimasi biaya unit dan banyak variabel yang dapat dieksplorasi yang signifikasinya dalam estimasi biaya mengeksplorasi gagasan untuk mempertimbangkan selain data biaya historis, karakteristik proyek yang lebih unik seperti panjang proyek, nomor jalan utama yang diusulkan, lebar jalan plus lebar bahu, lebar proyek, persentase truk yang diukur di jalan, kemudian lalu lintas harian rata-rata, jenis proyeknya, dan kecepatan yang dirancang untuk lalu lintas di jalan raya tersebut. Pada permasalahan di jurnal kali ini, yang pertama permasalahan dapat dalam metode makalah adalah bagaimana model prediksi biaya rehabilitasi rekonstruksi jalan yang sesuai untuk tahap awal proyek. Kemudian tujuannya
menyajikan metodologi pengembangan model prediksi biaya terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi jalan road rehabilitation and reconstruction atau triple R ya, yang sesuai untuk tahapan awal proyek yang cukup baik dan dapat diimplementasikan dengan informasi yang minim. Kemudian di metode penelitian ini, di mana dataset yang kita ambil tadi dari Eropa dan di Asia Tengah ya, yang di mana kami menggunakan dua teknik yang digunakan di dalam makalah ini. Terdapat dua teknik yang digunakan. Yang pertama itu multiple regression analysis dan artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Kemudian di sini pun ada klasifikasi pohon ya, atau classification trees, di mana digunakan sebagai langkah perantara untuk mengevaluasi kebenaran parameter yang dipilih. Sebanyak 19 variabel dibagi menjadi 3 kelompok terkait harga minyak, terkait negara, dan variabel terkait proyek. Diuji pengaruhnya terhadap biaya satuan beton aspal dan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi jalan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat korupsi dan lingkungan ekonomi suatu negara berpengaruh signifikan ya terhadap biaya aspal konkret dan road rehabilitation reconstruction. Kemudian untuk tahapan analisa dan hasil, di mana pengumpulan data ini kumpulan data khusus dikembangkan di bawah studi Bank Dunia yang mencakup tadi yang sudah dijelaskan 14 negara, diantaranya Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia dan Herzegovina, kemudian Bulgaria, Kroasia, Estonia, dan negara lainnya, di mana kumpulan data mencakup 200 kontrak kerjaan jalan yang telah selesai atau sedang berlangsung yang ditandatangani secara antara tahun 2000 dan 2010, dan termasuk data tentang kontrak di atas nilai ambang batas senilai $1 juta. Dari 200 catatan data tersebut, 95 catatan terkait dengan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi jalan. Semua nilai kontrak dalam mata uang lokal dikonversi ke dolar Amerika Serikat menggunakan nilai tukar pada tanggal pembukaan penawaran. Biaya per kilometer pekerjaan jalan tidak termasuk biaya pembangunan. Kemudian model prediksi biaya. Kumpulan data disebutkan sebelumnya memungkinkan dilakukan perbandingan lintas negara dari biaya pekerjaan jalan, mengilhami gagasan untuk mengembangkan model prediksi biaya yang dapat digunakan di negara-negara tersebut ya, yang tadi sudah dijelaskan, untuk merencanakan strategi pekerjaan di tingkat jaringan, di mana kumpulan data ini digunakan sebagai dasar pengembangan model. Selain itu, faktor-faktor tadi yang sudah dijelaskan ya, yang berpotensi penting termasuk harga bensin, solar per liter, inflasi, konsumsi bahan bakar, kemudian ya bensin sektor jalan raya, persepsi tingkat korupsi, dinyatakan melalui indeks persepsi korupsi internasional. Harga bensin dan solar per liter diperoleh untuk masing-masing negara pada tahun pembukaan penawaran tersebut. Oke, lanjut untuk variabel penelitiannya, di mana aspek penelitian dari penelitian ini adalah pemilihan variabel yang secara statistik signifikan untuk estimasi biaya proyek rehabilitation and reconstruction yang pengaruh pada model yang lebih baik dan pemahaman yang lebih baik tentang proses yang mendasari yang menghasilkan data. Variabel yang pertama yaitu variabel dependent. Aspek penting dari penelitian ini adalah pemilihan variabel secara statistik signifikan untuk estimasi biaya proyek tersebut ya, tadi yang mengarahkan pada model yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik tentang proses mendasari yang menghasilkan data. Variabel spesifiknya yaitu variabel aspek merupakan indikasi dan kondisi ekonomi yang spesifik di negara tersebut,
di mana proyek pemeliharaan atau konstruksi jalan dilaksanakan, variabel tersebut dipilih sebagai upaya untuk mengidentifikasi kemungkinan hubungan antara kekuatan negara, ekonomi, dan tingkat tata kelola serta biaya pekerjaan jalan. Kondisi iklim dimasukkan dalam analisis melalui variabel dummy yang mengambil nilai 0 jika iklim sedang dan nilai 1 jika kondisi iklim parah terjadi di negara tersebut. Kemudian ini data dari setiap variabel ya, di mana tadi variabel utama harga dari oil price, terus country specific variable dan project specific variable. Ini secara detail rinciannya. Kemudian pada pengembangan model, untuk pengembangan model dirumuskan sebagai masalah dua dimensi. Aspek pertama adalah mengeksplorasi metode yang berbeda sebagai titik awal analisis regresi berganda atau tadi multiple regression analysis ya, yang dipilih untuk mengembangkan model karena untuk mudah diinterpretasikan dan mampu menangkap signifikasi statistik variabel individu dan potensi hubungan matematis antar variabel. Kemudian sebagai metode validasi silang 10 kali lipat diterapkan untuk classification trees tadi ya. Hal ini menunjukkan bahwa 9/10 dari kumpulan data digunakan untuk pelatihan pembuatan model dan 1/10 sisanya digunakan untuk validasi model. Proses ini diulang 10 kali selalu dengan 9/10 data yang berbeda untuk pembuatan model dan 1/10 data yang sesuai dengan validasi model. Kemudian ini adalah rumusan untuk regression model ya, di mana di sini ada rumus yaitu state terkait pengembangan model tersebut. Terus kemudian di sini analisis dan hasil pengembangan model, pemeriksaan signifikasi atribut menggunakan classification trees. Classification trees dieksplorasi sebagai metode prediksi tambahan untuk menyelidiki variabel yang mungkin pertumbuhan trees tersebut ya, seperti dalam kebanyakan algoritma didasarkan pada puncak rakus atau pencarian bawah yang meletakkan atribut paling informatif di akar pohon dengan contoh pelatihan diurutkan ke simpul turunan yang sesuai. Oke, di sini pengembangan model pemeriksaan signifikasi menggunakan classification trees ya. Gambarannya seperti ini. Bagannya seperti ini. Dan tadi ya classification trees-nya dibuat bagan seperti ini. Kemudian ini pemeriksaan signifikasi atribut menggunakan ya tadi classification trees berdasarkan variabel yang kedua. Kemudian dapat disimpulkan analisis menggunakan metode klasifikasi pohon mengkonfirmasi signifikasi variabel yang dipilih dalam analisis regresi. Klasifikasi menurut model analisis regresi benar hingga 77,9% kontrak percatatan data untuk aspal konkret dan 69,1% kontrak untuk pekerjaan road rehabilitation and reconstruction. Baik, itu dari saya mengenai review jurnal pertama. Untuk review jurnal kedua akan dilanjutkan oleh saudara. Ya, pada presentasi kali ini saya akan mereview jurnal 2 mengenai estimasi biaya dan standar biaya konstruksi pada proyek jalan. Review jurnal 2 ini berjudul Estimasi Anggaran Biaya dan Metode Pelaksanaan pada Proyek Pembangunan Jalan Palpunti, Pulau Iboh, Vlog Sumawe. Pendahuluan, jalan raya merupakan suatu lintasan yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi pengguna dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jalur jalan raya yang dibuat harus memenuhi pelayanan lalu lintas yang dibutuhkan. Pada sub-drawing menjelaskan bahwa jalan tersebut direncanakan dengan panjang 1.586 meter dengan lebar 7 meter. Salah satu metode yang dilakukan untuk menghitung anggaran biaya adalah dengan metode Bina Warga 2013.
dengan menghitung secara detail harga satuan pekerjaan berdasarkan nilai indeks atau koefisien untuk analisis biaya bahan alat dan upah tenaga kerja. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum (ASP 2013), ASP merupakan perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau suatu jenis pekerjaan tertentu, serta merupakan hasil dari analisa bina marga yang berdasarkan penelitian terdahulu dalam penggunaan penempatan harga satuan yang telah ditetapkan berdasarkan produktivitas dan kemampuan. Permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimana merencanakan anggaran biaya dan metode pelaksanaan pada proyek jalan Palokunti Lok Sumawe. Tujuan untuk mengetahui cara merencanakan anggaran biaya dan metode pelaksanaan pada proyek jalan Palokunti Lok Sumawe. Metode untuk merencanakan anggaran biaya dan metode pelaksanaan diperlukan data pendukung seperti buku-buku referensi yang berhubungan dengan perencanaan. Dalam hal ini juga diperlukan data sekunder yang diperoleh dari beberapa pihak berupa data gambar, shop drawing, yang diperoleh dari PT IAD Kober Jaya Abadi. Data spesifikasi peralatan yang digunakan dalam perencanaan diperoleh dari buku katalog alat berat tahun 2013, data harga bahan dan upah tenaga kerja yang digunakan dalam perencanaan diperoleh dari dokumen keputusan Gubernur Provinsi Aceh tahun 2015 tentang harga barang dan upah tenaga kerja tahun anggaran 2016. Analisa dan hasil. Hasil perhitungan harga satuan masing-masing pekerjaan antara lain harga satuan pekerjaan pelebaran bahu jalan, pekerjaan perkerasan agregat kelas B, berbutir, pekerjaan perkerasan agregat kelas A, pekerjaan lapis resap pengikat, pekerjaan laston lapis antara ACBC, dan metode pelaksanaannya. Perhitungan harga satuan pekerjaan masing-masing kemudian diuraikan koefisien tenaga kerja, koefisien material, dan koefisien alat berat, dan dilanjutkan dengan analisa harga satuan masing-masing pekerjaan. Biaya overhead adalah biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran. Biaya manajemen, akuntansi, pelatihan, dan auditing, perizinan, registrasi, biaya iklan, humas, dan promosi, dan sebagainya. Harga perhitungan sendiri disusun berdasarkan Perpres nomor 70 tahun 2012 pasal 66 ayat 8. Suatu nilai optimum yang relatif dekat dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia. Hasil harga satuan pekerjaan tabel perkerasan dapat dilihat pada tabel 1. Metode pelaksanaan yang digunakan tergantung daripada jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Misalnya pekerjaan galian biasa, pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian, pekerjaan penyiapan badan jalan, pekerjaan bahu jalan, agregat kelas B, lapis pondasi bawah agregat kelas B, lapis pondasi atas agregat kelas A, mempunyai metode pelaksanaan yang sama. Metode pelaksanaan pekerjaan galian biasa, pekerjaan lapis resap pengikat, dan metode pelaksanaan laston lapis antara ACBC. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengolahan data dan perhitungan pada proyek pembangunan jalan Palokunti Pulau Iboh tahap 2, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu RHP dengan metode ASP Bina Marga tahun 2013 didapat sebesar 4,7 miliar, dibulatkan menjadi 4,732 miliar. Nilai tersebut didapat dari nilai pekerjaan umum, pekerjaan galian biasa, pekerjaan timbunan, pekerjaan penyiapan badan jalan, pekerjaan bahu jalan, lapis pondasi bawah agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat, dan lapis pengaspalan ACBC. Sistem kerja atau metode pelaksanaan pekerjaan yang profesional akan memudahkan pelaksanaan di lapangan sehingga pekerjaan diharapkan tidak mengalami keterlambatan.